Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi nih sama Kevin. Udah lama usah nggak ketemu. Iya, sama yang ganteng-ganteng dan jomblo. masih betah di IJC. Iya, apa itu? Ikatan Jomblo Ceria. Allahu Akbar. Hari ini ya. Nih, by the way nih kita udah tergabung sekarang di live-nya Shift Media. Nih teman-teman semua yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah bergabung dan jangan lupa juga dikasih tahu nih Vin buat ke yang lain gitu. Jadi kasih tahu kalau kita lagi live. Nah, betul banget. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin yang sekarang lagi lagi menikmati hujan mungkin ya. Lagi musim hujan sekarang ya, pas hujan rintik-rintik sambil nonton. Kalau orang Sunda mah enak. Iya. Bubui sampe. Bajigur. Iya, bajigur. Nah, bener. Iya, ya kosong. Aduh, kosong ini. Kode. Kode ini mah harusnya. Nah, manis juga tenan. Apalagi yang coklat Ustad. Btw ketemu lagi. Benar nih. Btw ketemu lagi sama saya di KRF, ada juga Kevin Gabriel Kusuma dan the one and only. The one and only Allah. Oh iya betul. Satu gurunda kita yang spesial, martabak nih. Telurnya 2 dengan Ustadz Imam. Alhamdulillah. Apa kabar nih kalian berdua yang sudah lama? Alhamdulillah baik ya. Ini kelihatan kalau teman-teman tidak tahu bahwa beliau itu tokoh penting juga. Kenapa nih? Kenapa? Karena musim begini tuh beliau orang yang sangat sibuk sekali. Benar. Karena beliau aktif di tukang BNPB. Aduh, tukang BNPB. Itu kan dulu saya terinspirasi dengan tukang insinyur ya. Waduh. Cidul dong. Jadi terjamin lah. Terjamin. Kalau menikah dengan beliau terjamin keamanannya. Karena udah biasa ngamanin orang lah. Amin insya Allah ya. Dijaga, apalagi hati. Luar biasa. Ya kalau nu ngomong jomblo nih pasti karena dia. Masih nyambung. Tapi ini buat teman-teman terima kasih yang sudah gabung dan juga buat teman-teman yang sudah join. Bisa banget nih kalau misalkan ada pertanyaan disematkan juga di live chat, Vin. Betul banget. Jadi tinggal tulis di kolom komentar. Jadi nanti kan kita langsung sampaikan kepada Ustadz Imam. Nah, boleh say hi juga nih buat teman-teman dari mana aja nanti di live chat. Bisa waktu kemarin ada yang dari Jogja, dari Kendal, wah jauh-jauh luar biasa. Ini ya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Walaupun kita masih kangen dengan suasana sharing night yang seperti biasa, tapi insya Allah dengan online ini kan masih bisa ya Ustaz ya. Mudah-mudahan mengobati kerinduan seperti yang saya pernah sampaikan, tidak ada akar rampun Jabi. Itulah. Jadi, ya walaupun ya sekarang memang sudah musimnya begini, kita belajar terus husnuzon kepada Allah. Ini begini, kenapa sih corona ini kejadiannya kok tahun 2020? Kenapa nggak tahun 2014 atau 2001, 2002? Karena YouTube belum ada. Nah, betul. YouTube belum ada. Terus ini Zoom meeting belum ada. Yang kayak ginian pun belum ada. Gadget belum ada. Nah, makanya kasihan banget tuh kalau misalkan corona kejadian tahun 2004, 2001. Boring juga. HP-nya itu masih poliponik ya. Poliponik. Siga nanti lain Zoom meeting, SMS meeting. Cangkel ya. Poliponik bukannya ini yang buat tumbuhan. Alah eta mah hidroponik. Hidroponik. Ngomong-ngomong kan kita lagi bicara masalah apa ya judulnya sekarang dari teaser itu? Aib. Nah kalau saya ngomong Anda jomblo tuh aib bukannya sebenarnya? Bukan, itu promo Ustaz. Bukan aib. Takut misalkan, saya nggak enak ya disebut-sebut jomblo ini. Berarti bukan aib ya? Bukan. Saya klarifikasi. Karena sudah pada tahu. Karena semua orang udah tahu. Tapi yang sudah nikah disebut jomblo malah jadi alhamdulillah katanya. Kenapa? Pan promo deui. Oh iya. Aduh. Yang kedua. Iya. Karena kadang-kadang laki-laki itu ada orang yang pelupa. Lupa gimana tuh? Pelupa status. Aku tuh lupa udah nikah apa belum ya? Allahu Akbar. Luar biasa itu. Tapi kalau saya mah insya Allah ingat selalu. Tapi nih Ustaz nih, sebelum kita nyambung di teaser yang tadi, buat teman-teman juga nih yang belum follow Instagram dari Shift Media, itu ada juga Shift Care, ada juga Lazis Pemuda Hijrah, Vin. Jadi teman-teman yang mau kolaborasi lewat donasi itu bisa banget di situ. Salah satunya nanti ada nih di sini ada scan barcode, itu di situ bisa. Belum. Nanti ditampilin. Nah, buat teman-teman juga yang mau merch-nya sama kayak Ustadz Hanan, itu sekarang lagi di promo diskon Ustadz. Kayak gimana? 40% diskon. Wow. Jadi untuk teman-teman semua akhir tahun ya. Iya benar. Harga dibanting. Nah, harga dibanting. Soalnya menjelang tutup buku. Jadi bisa juga teman-teman juga bisa cek langsung di Tokopedia Islam. Tokopedia Islam ya. Nanti Salam. Oh iya, Tokopedia Salam. Nanti di situ tuh ada produk-produk dari Shift Merch. Nah, teman-teman bisa follow dilihat di situ. Nanti di situ banyak banget voucher dan lain-lain. Jadi udah ada diskon, ada voucher. Masya Allah. Jadi pokoknya
jangan tunggu sampai kehabisan. Iya, bagi para pemburu diskon. Karena kan ada kan, tapi kalau itu mereknya buat ibu, bukan buat ibu-ibu ya. Karena kalau ibu-ibu tuh biasanya pemburu diskon mah ibu-ibu. Betul. Tapi saya juga kadang-kadang berburu. Alhamdulillah. Maklum. Berarti nanti bagus lah kalau jadi pemburu, sama-sama pemburu diskon. Kalau udah nikah enak lah, bisa klop. Nyambung ya Ustaz. Nyambung. Paling agak berantem dikit pas diskonnya juga. Ini aja gitu. Balik lagi ke teaser nih. Iya. Aib nih, maksudnya sekarang kan banyak banget tuh lagi era-eranya kayak gak mau paling bagus gitu, kayak kamu mah masih mending gitu-gitu. Ceritain aib yang secara nggak langsung nyeritain aib itu tuh gimana? Terus juga dan di era digital sekarang juga ngomongin gibah itu sangat mudah sebenarnya. Kayak dosa dulu, live chat gitu-gitu kan bisa. Sekarang dosa jari. Dosa jari. Dulu mah yang lincah tuh lidahnya, sekarang yang lincah tuh jempolnya. Kanan apa kiri biasanya? Kiri ya. Kiri ya. Kalau kanan agak jarang. Gitu. Makanya gini, kan ada dua manusia itu, kalau nggak dipuji dicela. Lebih senang yang mana? Dicela apa dipuji? Aduh, kalau jawaban live mah aku senangnya dicela. Ya Allah. Senangnya dicela. Kalau dicela itu kan kaitan kekurangan apa kelebihan? Kekurangan. Iya, kekurangan. Makanya manusia itu sebetulnya senang dipuji, tapi aneh. Ini mah dia dicela, senang. Kenapa? Ketika dia mengungkapkan aib kan pasti dicela itu. Iya benar. Rada aneh ya gitu. Iya. Makanya ketika orang mengungkapkan aib itu tujuannya buat apa? Saya yakin kan tadi orang itu nggak senang dipuji. Orang tuh pasti senangnya dipuji, nggak senang dicela. Makanya ketika dia mengungkapkan aib tujuannya buat apa? Apakah ingin menunjukkan bahwa aku mah orangnya begini? Ya istilahnya ada udang di balik batu, badak di balik kerikil misalkan. Bahwa itu dia ingin menunjukkan ketawaduannya, ingin menunjukkan bahwa dia itu orang yang bersalah, ada melakukan kejelekan, tapi dia ingin bahwa orang-orang tuh paham sebenarnya aku tuh orang yang soleh nih, orang yang orang yang baik, orang yang bagus. Cuman dengan disebut kekurangan, justru udang di balik batunya dia ingin dapat pujian dari orang, kok hebat ya. Dia itu orangnya semacam itu tapi mau mengakui kesalahannya. Nah, makanya orang mengakui kesalahan dia bagus. Orang mengakui aib di masa itu bagus, tapi ketika dia ceritakan buat apa sebetulnya? Tujuannya, niat jadi balik bahwa dia mengungkapkan aibnya itu buat apa? Nah, kembali tadi antara pujian dan celaan, antara kekurangan dan kelebihan, manusia itu nggak pernah sempurna kan? Iya. Manusia itu mesti di balik kesempurnaan ada kekurangannya. Nah, terutama yang kita ceritakan bukan fisik ya, walaupun aib juga kadang dalam bentuk fisik ya. Aib itu ada dalam bentuk fisik. Misalkan orang dina yeuna na beuteungna aya tompel. Sebenarnya saya teh aya tompel na beuteungna. Allah. Na beuteung saya teh aya tompel, da perut saya ada tompelnya. Memang kepentingannya kamu cerita apa? Ketinggalikeun. Bisa ketukar Ustaz. Bahkan musim orang Sunda mah bujal saya mah dosol. Memang apa masalahnya gitu kan? Apa yang penting? Nah, kayaknya kalau yang begitu-begitu jarang sih orang mau mengungkapkan aib. Bahkan sebenarnya aku teh laki-laki, emang di kamari naon. Kelihatannya perempuan. Ya Allah, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau aib itu kalau saya lebih senang dibahas hari ini, aib terkait dosa masa lalu. Bukan aib fisik lah. Kalau fisik mah kayaknya jarang sih orang ceritain. Sebenarnya saya kaki itu letik sabelah tuh. Nah, kan enggak gitu-gitu banget ya. Tapi yang kita lebih senang cerita ke aib, yang dimaksud aib di sini adalah dosa. Yang masa dosa itu kan berarti membuat rasa malu ya. Dosa di masa lalu apakah penting kita cerita kepada orang? Ini kan aib kita kan. Nah, ingat dalam satu keterangan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu dia bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertobat. Artinya setiap manusia itu nggak pernah lepas dari dosa. Makanya kalau orang memuji kita, sebenarnya bukan karena memang kita tuh pujian. Makanya kalau ada orang memuji, kita pernah bahas nih, kita harus ngucapin apa? Kang Dika aduh ya Allah, badan sterak gitu, kayaknya kelihatan sehat wae. Kira-kira apa yang diucapkan Kang Dika? Masya Allah. Alhamdulillah dong. Kalau orang dipuji itu yang dia harus diucapin apa? Alhamdulillah. Betul nggak? Betul. Artinya apa? Karena kan semuanya ini dari Allah. Betul.
Jadi ketika orang, Kang Kevin kelihatan ganteng wae, padahal sudah berumur. Padahal kemarin dia cantik loh. Masya, kade nama menyebut cantik bisi ada yang kemarin juga kasus kan, menyebut-nyebut laki-laki cantik itu bahaya, jangan. Pin ya, bercanda Pin. Iya, inner beauty mungkin. Inner beauty. Beauty itu cantik juga ya. Iya, sama aja Pin. Handsome inner. Nah, benar. Jadi ketika orang misalkan tadi dipuji, Kevin dipuji. Berarti jadi ketika filmnya Ustaz asli orang Sunda berarti. Justru orang Sunda mah bisa nyebut F, Mas. Oh iya benar. Oh itu bisa. Iya, orang Sunda. Kata siapa fitnah? Nah, ketika Kevin itu ada yang muji, sebetulnya apakah pertanyaannya layak nggak dipuji? Makanya ketika Kevin ada yang muji, meni kelihatan ganteng wae, Kevin mengatakan alhamdulillah. Secara hukum benar. Secara hukum. Kamu benar. Kenapa? Kalau orang dipuji itu kembalikan pujian itu kepada Allah. Tapi tanya kepada hati benar nggak begitu? Karena kita mah alhamdulillah teh nggak diberikan hatinya. Kamu nih ganteng, alhamdulillah geningan aya nu muji. Tah itu orang namanya ya kan? Jujur kan? Ketika kita ada yang memuji teh memang betul alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita mah geningannya di sekian banyak orang ada juga yang memuji. Akhirnya. Nah, padahal ketika ada orang yang memuji kita mengucapkan alhamdulillah, ini maknanya pujiannya nggak cocok untuk saya. Karena kalau orang kamu ganteng aja, emang yang membuat ganteng siapa? Pesen nggak wajahnya kayak gini, ini beda ini. Di antara kita kan paling ganteng saha? Aduh, nugas payu. Udah payu maksudnya udah laku. Yang udah laku. Anda walaupun ganteng, GGST ya, nih ganteng-ganteng, GGM itu ganteng-ganteng mubazir. Nah, jadi ketika orang dipuji, orang mengucapkan alhamdulillah betul, tapi tanya hatinya, apa benar dia betul-betul ketulusan hatinya bahwa aku tuh nggak layak dipuji. Ganteng, sehat itu bukan karena aku, tapi Allah yang memberi. Kaya pun Allah yang memberi. Makanya ucapan alhamdulillah itu pengakuan tulus bahwa la haula wala quwata illa billah. Bahwa kita nggak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kita sehat, dibentuk seperti ini badannya, kulit dibentuk wajahnya seperti ini, Allah yang ngasih. Makanya pujian nggak layak bagiku, tapi untuk Allah. Nah, dua, ini yang saya katakan tadi. Selain pujian layak bagi Allah, orang memuji kita karena orang itu tidak tahu kekurangan kita. Pertanyaannya ya, sebetulnya di tubuh kita ini, Allah udah ngajarin nih. Satu, ini pakai baju. Nah, ini kelihatan kaos, kenapa saya pakai kemeja biar kelihatan ustadznya. Kalau saya pakai nanti nggak kelihatan. Nanti nyaingin. Jadi gini, kita kan pakai pakaian nutupin apa? Nutupin aurat. Kekurangan. Karena aurat itu juga aib kalau terlihat kan. Jadi aurat itu satu bagian tubuh yang aib, malu apabila terlihat. Maka pakaian itu menutup. Tapi coba kalau kita buka pakaian kita, kulit ini juga sebetulnya penutup. Coba kalau kita diberi kulit yang transparan. Kelihatan tengkorak. Saganteng-ganteng Kang Kevin eta coba transparan. Kayak plastik gitu. Memang bentuknya begitu tapi kayak plastik. Bener. Katingali aliran darahnya. Jantungnya tuh deg-degan katingali. Terus kerangkanya kelihatan, ngeri kita. Walaupun dipegang kayak biasa kulit, tapi kulitnya itu transparan, udah ngeri gitu kan. Jadi luar biasa, Allah sudah menutupi segala kekurangan diri kita itu. Sudah ditutupi. Makanya tujuan pakaian diturunkan pun di antara yuwari sauatikum. Untuk menutupi aurat kamu, kekurangan-kekuranganmu, aib kamu. Aneh orang mah kekurangan teh suka ditinggalikeun. Justru ditinggalikeun mah kelebihannya. Kelebihan. Badannya makanya kalau badannya bagus mesti pakai pakaiannya kayak gini. Ini mah enggak sengaja. Oh gitu nya badannya mah kelihatan kan. Ya Allah. Nanti gini, Pak RT paling mana? Eta paling dia. Aduh. Kita RW paling mana? Paling dia. Injak bumi Ustaz. Nah, eta luar biasa. Nah, makanya kembali tadi ya. Orang memuji kita karena Allah menutupi aib-aib kita. Dosa-dosa kita. Kembali ke tadi awal, tiap anak Adam itu punya dosa. Dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Nah, mungkin kita juga pernah punya masa lalu terkait dengan dosa. Bukan puntennya, masa lalu bukan, pernah, ini nggak enak, nggak tega nyebut busiatnya, apa ya bahasa Indonesianya?
Aduh, tadi kan udah sebut Ustaz. Pernah kencing di kelas, itu ada terhormat ya. Ya. Orang pernah kencing di kelas waktu SD, itu mah nggak terlalu aib, biasalah ya namanya. Karena ada. Nah, yang jadi masalah itu suatu hal yang genting itu ketika di masa lalu kita punya satu dosa. Dia pernah mabok-mabokan. Mohon maaf juga pernah berzina, misalnya. Pernah mencopet, merampok, zaman beretokna gitu. Pokoknya mah dosa-dosa luar biasa, pernah meninggalkan sholat. Begal. Ya pokoknya mah banyak lah durhaka pada orang tua. Itu aib-aib semua. Lalu kemudian dia bertobat. Apakah Allah terima tobatnya? Nah, Rasul bersabda begini. Innallaha yakbalu. Sesungguhnya Allah tuh menerima taubatal abdi. Taubat seorang hamba malam yugorgir selama nyawa itu belum sampai di kerongkongannya. Jadi Allah mengampuni. Nah, ketika sudah Allah ampuni, pertanyaannya apakah boleh kita cerita tentang aib kita di masa lalu kepada orang lain? Kurang ngobrol kieu. Ketika sebenarnya saya dulu tukang zina euy. Allahu Akbar. Geus 5 PSK ku saya di booking kabeh. Waduh, booking doang. Top banget eta. Harade aralus jeung marurah gitu. Nah, ini mah saya nyesel aya nama tobat. Nah, apakah harus cerita begitu misalkan? Dulu pernah zina. Bahwa sebenarnya saya tukang korupsi sebenarnya mah gitu. Walaupun kecil-kecilan lah cuma 100-200 juta sebenarnya mah. Nah, nah, apakah orang mesti harus cerita? Nah, karena gini, tadi di awal orang memuji kita karena Allah menutupi kekurangan kita. Nah, ketika saya ketemu Dika. Ketemu Kevin. Ketemu, tapi di kamera mah sebelah dia. Oh iya benar. Orang ketemu kebalik nih soalnya. Orang ketemu Kevin. Pasti ketika datang nih, coba kalau lihat dari wajah begini, wajah pendosa nggak? Enggak. Tentunya ada wajah. Nggak salah lagi. Ya kan? Orang itu aslunya baik. Yang paling pokok tuh ketika datang, ketemu, senyum ini orang baik. Gitu. Nah, pasti kan ketemu dia ramah gitu. Kita tuh udah ketemu wajahnya wajah kekeset lah, you know. Aduh. Welcome. Jadi orang ketemu sama Dika, orangnya ceriaan gini, ya udah, nggak usah misalkan cerita, udah ngobrol gitu. Sebenarnya baheula lama orang teh teu kieu sih. Allah. Dulu mah saya mah tiap ada orang ketemu mesti saya pukulin. Allah Akbar. Mesti saya ini wong. Orang teh, oh gitu, masa sih Kang Kevin? Saya kan dulu lulusan MMA. Apaan? Lulusan MMA, bagian di luar ring. Temennya Habib. Temennya Habib itu. Dulu mah saya tuh tiap ada yang ngelihat saya, langsung saya pukulin. Saya injek, saya tendang gitu. Dulu itu masa lalu saya. Padahal Dika tuh nggak nanya. Iya benar ya. Dika nggak nanya juga apa kepentingannya. Ketika ngobrol juga, oh udah ini orangnya baik gitu. Dia nggak perlu misalkan cerita masa lalu dia. Iya. Kalau nggak ada kepentingannya. Makanya ada satu keterangan ini dalam surah An-Nur ayat ke-19 Allah berfirman, Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang dia menyukai al-fahisah, perbuatan yang keji itu menyebar di kalangan orang-orang beriman. Nah, jadi orang-orang yang menyukai bahwa perbuatan kejinya itu menyebar di kalangan orang-orang beriman, maka lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu itu tidak tahu. Jadi Allah tidak suka orang-orang yang menyukai berita atau kejelekan dirinya itu disebarkan di antara orang-orang. Atau apalagi kejelekan orang lain. Saya tuh apal banget dapur-dapurnya, pokoknya nama dalam-dalamannya Kevin. Karena saya tuh orang sahabat lamanya banget. Kevin tuh, pisannya somlet. Kevin tuh masuk ke satu komunitas diterima banget nih. Dika menghormat banget. Oh, pokoknya saprak Kevin masuk, luar biasa orang tuh mencintai, menyayangi, bahkan boga duit ge, Vin butuh naon hayu jeung urang. Luar biasa gitu. Saking kok ini orang ini menyenangkan gitu. Datang saya ke orang tuh begitu seneng Kak Kevin naon sih? Ya, apa tuh aing mah apal gitu. Saya mah apal dalam-dalam mana? Ayeuna kitu teh dulu mah gini. Oh, orang jadi tahu masa lalu. Nah, biasanya orang menceritakan aib orang lain tuh biasanya karena faktor ketidaksukaan, hasud.
Kan orang menceritakan aib itu supaya orang yang asalnya suka menjadi tidak suka. Apa kepentingannya cerita? Orang ya kalau bersyukur ya alhamdulillah ya. Allah tutupi aib-aib Kevin. Padahal Kevin tuh bla bla bla, saya tahu banget kekurangannya. Tapi ketika ketemu dia, ini mah kan cerita contohnya. Nah, saya tahu banget gitu. Tapi dia di komunitas itu diterima dengan baik, seolah-olah itu dia orang baik. Padahal sebenarnya baheula mah kieu. Nah, itu. Tapi kan itu kan masa lalu. Orang tuh dilihat tuh sekarang. Dulu pernah kita bahas, Allah saja menilai seseorang itu bukan hari ini. Tapi penutupnya. Makanya ada satu hadis, innamal a'malu bil khawatim. Bahwa amal itu dilihat ujungnya. Nah, makanya nggak usah kita ceritakan masa lalu seseorang gara-gara Kevin diterima di satu komunitas itu, diterima di satu tempat kerjaannya, luar biasa, dihormati, dimuliakan di tempat kerjaannya. Bahkan dia tuh orang baru, tapi orang tuh sangat mengayomi itu. Kita teh si eta padahal apal keur kuliahna niron ka urang. Nah, kan ada yang gitu ketemu ya si eta kamu dia jabatannya apa? Sekarang mah jadi ini cenah kepercayaan direktur. Emang di sini ada syarat mau diterima kerjanya apa? Di sini mah rata-rata S1. Ya S1 na ge saya nu ngabantuan. Baheula ge cenah. Dulu aja dia itu nironi ke saya. Itu saya yang niron tuh nyontek ya. Ya, nyonteknya ke saya gitu. Nah, kan nggak perlu juga orang-orang itu istilahnya tahu gitu. Nah, ini orang yang suka menyebarkan kejelekan orang lain di tengah orang-orang beriman, bagi dirinya azab di dunia dan di akhirat. Nah, termasuk tadi ketika Allah sudah tutupi aib kita, nah kita nggak perlu cerita kepada orang lain. Makanya dalam satu hadis di sini riwayat Imam Al-Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan, seluruh umatku akan dimaafkan, akan diampuni, ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa mujahir? Kalian mujahir bukan sejenis ikan ya. Jadi mujahir itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Nah, kemudian wa inna minal mujaharati, di antara bentuk mujahir. Jadi mujahir itu gini. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Mau kemana? Yang rek zina saya. Wah, pede we gitu. Rek zina saya mah. Rek milu ngarulah euy. Aduh ya Allah. Gue saya ditraktir lah. Nah, itu terang-terangan tuh. Kamu ngaon ngariung? Iya rek ngarabok da mumpang malam minggu libur ya. Itu terang-terangan tuh. Mau kemana? Arek ngebacok si eta saya. Wah, itu luar biasa. Itu namanya mujahir. Dia terang-terangan mau melakukan apa? Kemaksiatan. Nah, Allah akan mengampuni umatnya kecuali dia yang terang-terangan ngajak maksiat. Luar biasa. Nah, di antara bentuk mujaharoh an ya'mala rajulu billaili amalan, ketika seseorang melakukan satu perbuatan pada malam hari, summa yusbihu, lalu dia lewat nih sampai pagi hari itu. Orang-orang tidak tahu qad satarahullahu alaihi, karena Allah sudah tutupi itu. Aib dia yang dilakukan malam itu Allah sudah tutupi. Tapi fayakula, pagi harinya dia mengatakan, ya fulan amiltu albarihata kada wa kada. Wahai fulan, semalam aku melakukan ini. Padahal Allah sudah tutupi itu. Allah sudah tutupi kejelekan-kejelekannya. Tapi kemudian dia ceritakan, semalam saya teh geus teu kuat. Akhirnya jina oge urang teh. 2 kali deui. Wah, eta kan padahal Allah sudah tutupi. Eta semalam teh saya teh teu kahaja maling teh, tapi da kumaha kabita besok butuh. Nah, Allah sudah tutupi itu. Eta maksudnya badak bisanya jarang anu ngakitu sih. Langsung dibawa itu sama tim Jaguar. Nah, makanya jarang sih ngaku gitu. Bener. Jadi ya istilahnya maksiat-maksiat yang sebenarnya kecil ya. Kecil dan mungkin aib kalau orang tahu gitu. Puting urang mah nonton film porno buka jam 2. Nah, kan eta mau disawa ke tim Jaguar benernya. Nah, eta misalkan. Pada Allah tuh sudah ngampunin tuh. Pilih iya pemudanya. Allah sudah ampuni itu. Allah sudah tutupi ini kejelekannya. Tapi dia pagi hari cerita-cerita. Maka waqad bata yastaruhu rabbuhu wa yusdu yaksifu sitrallah. Dia ketika pagi, dia tidur nih, pagi harinya Allah tutup. Orang nggak ada yang tahu kemaksiatan yang dia lakukan.
Tapi pagi-pagi dengan dia cerita, berarti dia sudah membuka tabir yang sudah Allah tutupkan untuk kejelekannya. Makanya ketika seorang punya aib di masa lalu, kalau misalkan nggak penting-penting banget kita cerita. Kenapa saya katakan nggak penting-penting banget? Karena nanti ada dispensasi lah untuk menceritakan aib. Contoh kia, Dika punya masa lalu lah, yang saya nggak bisa tidur, kayaknya cara tobatnya gimana? Lu cerita ke seorang ustadz, saya dulu pernah melakukan ini, aib dia kan, cerita. Tapi dia cerita kepada orang yang terpercaya. Tujuannya bukan sekedar curhat, tetapi apa? Apakah dosa yang macam begini diterima oleh Allah nggak? Nah, kayak dulu pernah dengar cerita nggak? Datang orang tuh, saya sudah membunuh 98 orang. Gitu kan? Nah, itu kan aibnya. Apa Allah terima tobat? Oh, tidak bisa. Lo bunuh loba-loba teuing. Kebanyakan. Loba-loba teuing ngabunuhnya. Nah, bunuh deui sekalian kagok kiri 88. Datang di saya diterima enggak tobatnya? Teu diterima, jejegeun jadi 100 orang. Digenapin gitu kan. Nah, itu kan cerita. Iya, betul. Ada juga orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya orang tua begini gitu kan. Apakah saya harus mengikuti keinginan orang tua atau tidak? Nah, kadang-kadang ada, ya Rasulullah saya punya penyakit ini, misalkan datang kepada Rasulullah. Nah, artinya orang cerita aib itu dibolehkan, tapi buat apa dulu? Nah, datang kepada Rasulullah, datang kepada orang-orang soleh untuk meminta nasihat apa sebaiknya yang dia lakukan. Kayak orang misalkan dia dapat badai di rumah tangganya. Dia bingung, ini langkah apa sih yang harus saya tempuh nih? Saya takut salah kesimpulan. Gitu. Akhirnya datang, Ustadz, saya tuh pernah melakukan dosa ini kepada istri saya, bla 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 bla. Apa sih sebaiknya yang saya lakukan? Nah, itu kan aib juga kan? Boleh. Tapi nggak bisa ke tiap orang. Datang ke tukang parkir, mang parkir kan dia ngobrol saya. Lihat saya rumah tangga tuh. Gak tukang parkir teh, tuh tongkasnya tuh tukang nasi goreng. Ini kabeh apal. Eta budak teh jelema eta nu rek cerai jeung istrina kan. Orang tuh cerita aib tuh buat apa? Kayak dulu ada seorang istri datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu orang yang rada alpedi tuh, wal kopetu. Waduh. Tahu enggak itu artinya? Buntut kasiran. Dia cerita gitu bahwa resiko sapoe ukur 1000 gitu. Itu ingat lagu Nana Mardiana zaman dulu. Tak apal kan? Mau apa gitu. Mal apa? Anak-anak muda jangan apa. Saya juga udah lupa wajahnya kayak gitu. Jadi piraku resiko sapoe ukur 1000 orang dikasih misalkan cuma 5.000 sehari. Anak opat gitu. Beli telur juga ada dibagi opat gitu kan di dadar, di pisi-pisi hiji kan. Nah, padahal dia itu diberi kemampuan oleh Allah. Misalkan akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah, suami saya itu memberi tapi tidak mencukupi. Apakah boleh saya mengambil dari dompetnya? Nah, ini kan aib di rumah tangganya. Cerita kepada Rasul. Jadi sebenarnya nggak semua aib itu nggak boleh cerita. Satu saat kalau kita namanya al-istifta, tolabul fatwa, kita meminta fatwa kepada seseorang itu dibolehkan. Atau misalkan di muka pengadilan. Orang juga kan aibnya dibongkar juga kan. Kenapa Anda menggugat cerai istri Anda? Apa salahnya? Enggak salah, Pak. Lalu kenapa Anda mau menceraikan? Apa dia kurang solehah, Pak? Cantik nggak? Cantik, Pak. Lalu kenapa kamu mau menceraikannya? Nggak tahu ya, saya juga. Kenapa saya duduk di sini? Itu makanya ada aneh kan? Aneh. Jadi lempang di rumah nanti nggak apa asal napak yo aya di pengadilan kan aneh. Mustahil kan? Makanya ketika orang di pengadilan cerita, memang seharusnya dia bahkan mohon maaf misalkan. Kenapa kamu sampai mengugat suami kamu? Karena suami saya itu telah melakukan ini. Aib suaminya. Itu diperbolehkan. Kalau tadi mau meminta fatwa, ini meminta putusan hukum yang tepat untuk rumah tangganya. Kan ada, ya Rasulullah, saya tuh bukan gak ridho dengan akhlaknya, tapi tiap ningali suami saya pengen nyiduhan nyiduhan tuh pengen meludahi gitu kan. Makanya dia tanya, emang kenapa? Ya eta wajahnya tuh. Gak kuat lihat wajahnya gitu kan. Nah itu aib juga kan. Nah, sampai Rasul tanya, apa mas kawinnya? Ya sebidang tanah, udah kembaliin lagi mas kawinnya. Namanya hulu.
Hulu itu si istri mengembalikan mas kawin kepada suaminya. Nah ini beberapa contoh, tadi meminta fatwa, putusan hukum di pengadilan, atau orang ingin menyelamatkan orang lain. Misalkan tadi, kasusnya kayak tadinya, Kevin diterima di satu komunitas. Cuman kita ngasih tahu peringatan, warning. Kita wawancara dulu, ada yang aneh-aneh nggak? Selama ini nggak aneh, ya udah nggak apa-apa deh. Tapi kalau ada perilaku yang aneh, misalkan kalau Kevin minjem uang, apa-apa, pesan saya supaya jadi pertimbangan sebaiknya nggak dikasih pinjam. Karena dia mah kalau minjem uang susah dibayar. Bahkan tiba-tiba menghilang. Terus dia ada track record, suka ngumpulin uang, misalkan dia ngadain tabungan, tapi kemudian dia bawa pergi. Itu track recordnya jelek. Jangan diamani bab uang saja. Jadi boleh dia diterima di komunitas ini, tapi ingat ini bukan Kevin yang ini ya. Iya, banyak. Nanti seolah-olah bener nih. Ini contoh aja. Jadi hati-hati loh. Kalau bisa jangan diserahi bab uang dia itu. Orangnya dulu pernah terbukti. Ini buktinya, ini dia pernah kasus ini. Nah, itu boleh diceritakan tuh untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan orang ini. Kehati-hatian supaya jadi bahan pertimbangan. Makanya misalkan orang dulu ya, Umar bin Khattab itu kalau mengangkat pejabat itu suka minta konsultasi itu kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu seorang sahabat Nabi yang dia tahu mana munafik, mana bukan. Jadi kartu asnya orang-orang munafik itu ada di Hudzaifah. Makanya disebut Sohibus Sirri. Lain Sohibus Sirri. Sohibus Sirri. Dia pemegang rahasia Rasul. Makanya kalau Umar mau mengangkat pejabat, katanya ini saya cerita dari guru saya itu. Tinggal ya Hudzaifah. Hudzaifah ada tidak? Kalau Hudzaifah tidak ada nggak jadi. Berarti di antara yang diangkat tuh ada munafiknya. Atau lagi menyolatkan jenazah, Hudzaifah ada tidak? Tidak, pulang lagi. Berarti munafik ya. Tapi dia juga nggak cerita-cerita kepada yang lain. Tapi cerita ke saya karena beritanya sampai ke saya. Nah, artinya beliau itu pegang rahasia Rasulullah SAW. Tapi nggak dikabarkan tokoh munafik Madinah. Ceritakan. No, itu nggak sembarangan. Kenapa? Karena orang munafik itu dohirnya muslim. Juga kita nggak bisa. Karena kalau misalnya memponis orang munafik, kan dohirnya muslim. Nah, dulu Hudzaifah ini memang diberi oleh Rasulullah pengetahuan itu. Dan Rasul pun nggak bocorkan kepada siapa-siapa kecuali kepada Hudzaifah. Umar aja nggak diberitahu. Nah, makanya ketika misalkan orang mau diangkat jadi tukang RT, misalkan wali kota, lalu orang tuh memberi peringatan, hati-hati loh si bapak ini track recordnya gini. Bahan pertimbangan saja. Misalkan dia pernah korupsi ini. Daftar korupsinya loba misalkan ya. Tapi dia dipilih, hati-hati dia sejak RT kan yang suka korupsi misalkan ya. Bahaya. Nah itu aib dia kan diceritakan, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang dia memberitahu. Untuk kemaslahatan. Makanya menceritakan aib orang lain secara pokok haram tidak boleh. Nah, termasuk menceritakan aib diri yang sudah Allah tutupi itu tidak boleh. Kecuali tadi hal-hal tadi terkait dengan putusan hukum fatwa. Contoh satu lagi lah sebelum kita buka pertanyaan nih. Ada orang datang pada Rasulnya, Rasulullah, saya berzina. Kan aib itu, lapor ke Rasul. Mungkin kamu hanya pelukan aja. Enggak, berzina asli. Mencium aja mungkin. Enggak, asli zina. Apakah seperti itu celah masuk ke badahnya? Ya gitu, Rasul. Nah, itu kan kenapa dia cerita? Karena saya takut kelak azab Allah di akhirat lebih berat daripada azab saya di dunia ini. Saya lebih baik dihukum di dunia ini. Nah, bahkan ada seorang perempuan juga dulu maka yang namanya zina itu berdasarkan pengakuan. Jadi yang ngaku bukan datang, Ustadz abis tos zina, Ustadz begitu kan? Tapi dia ngobrol itu, cerita zina itu karena dia ingin hapus dosanya. Dan dia tahu ketika berzina itu tidak akan hapus dosanya kecuali dengan bertobat dan dilaksanakan hukuman had. Di antaranya apa? Cambuk kalau dia masih lajang, atau dicambuk itu apa? Bukan rajam, jilid namanya. Atau dirajam ketika dia sudah menikah. Nah, artinya dia itu kalau bahasa kita nggak bisa tidur nih. Kenapa?
Saya takut dosa di hadapan Allah. Tapi Rasul tanyakan, kamu lagi mengandungnya? Iya, tunggu sampai melahirkan. Sudah melahirkan tuh, ada yang menyusui nggak? Tidak, tunggu sampai dia beres menyusui. Lalu setelah itu kemudian diadakan hadyi, yaitu dirajam. Nah, sampai ketika setelah selesai dirajam, Rasul menyolatkan. Ditegur oleh Umar, ya Rasulullah, apa engkau menyolatkan orangnya semacam itu? Apa kata Rasul? Kalau tobat yang diterima oleh perempuan tadi diberikan kepada sekitar 70 atau berapa, saya lupa, pada penduduk Madinah ini pasti akan mencukupi. Artinya Allah memuliakan orang ini karena dia mau mengakui dosanya dan siap dihukum. Terkait itu. Nah makanya kembali ke pokok, cerita aib orang lain atau aib diri kepada orang lain secara pokok tidak boleh hukum. Dikecualikan tadi ketika orang cerita aib, apakah mau mencari fatwa hukum buat dirinya sehingga dia bisa menentukan sikap yang baik sehingga nggak salah arah, atau tadi meminta putusan hukum di pengadilan, atau untuk menyelamatkan orang lain dari kejahatan orang itu. Nah itu diperbolehkan. Nah itu barangkali kalau bagi saya untuk pembukaan ya, pembukaan. Karena Ustaz nih, aku mau nanya nih Ustaz. Ya. Ada nih, misalkan kita itu berbohong untuk menutupi aib. Itu gimana? Contohnya kayak misalkan atau ini pasangan tadi, kayak misalnya nanya, kamu dulu pernah gitu nggak sih? Nah, misalkan nih, kalau kita jujur malah bahaya, tapi kalau nggak jujur juga bohong juga. Berbohong itu boleh pada 3 hal kan. Satu, seorang suami untuk menyenangkan istrinya. Gitu. Tapi saya bingung ingin contoh nanya. Kalau orang nikah lagi mending jujur mending bohongnya. Minta maaf. Tapi dah hari nikah lagi bukan aib ya. Iya. Itu mah rezeki. Nah, enggak, saya cabut contohnya enggak jadi. Benar. Jadi bohongnya suami kepada istri untuk menyenangkan, bukan yang tadi gitu. Atuh mau kalau gitu mah poligami mending bohong. Jangan ya teman. Saya enggak recommended itu. Ini mah karunya nih yang 2 aja belum. Nah, makanya untuk menyenangkan misalkan jangan dikasih contoh bab tadi ya. Berat itu mah. Dia belum makan, sudah makan sebetulnya di kantornya itu. Dia datang ke rumah, istrinya sudah masak. Demi menyenangkan istrinya, aduh kebetulan lagi lapar nih, udah makan yang enak. Padahal tengenah sebenarnya. Kita makan, nah itu kan. Untuk menyenangkan istrinya. 2, berbohong untuk menyelamatkan orang lain. Ya, menyelamatkan orang lain, misalkan dia terancam nyawanya. Maka, kamu tahu Kevin di mana? Aduh, geser kan duduknya tadi. Semenjak saya kan tadi mah di belah dia, geser tadi. Semenjak duduk di sini, pindah 2 cm kan? Iya. Saya nggak pernah melihat Kevin tuh. Aduh, untuk menyelamatkan dirinya. Jadi dia berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, itu dibolehkan. 3, berbohong untuk strategi perang. Kalau strategi perang jujur repot. Oh iya benar. Itu sebetulnya nih, ini saya tuh pakai baju besi nih pakai ini. Iya. Di mana pasukan kamu itu Pak lagi nyari rumput di bawah tuh yang berkamuflase dengan rumput tuh itu pasukan saya Pak. Bukan rumput itu. Itu repot itu. Kalau perang itu boleh berbohong untuk strategi perang. Nah, kira-kira itu masuk yang mana? Yang dibolehkan itu. Nah, apakah ini penting banget kata misalkan kalau misalkan ini pernah ada yang nanya juga, apakah perlu aib di masa lalu dia cerita kepada pasangannya? Hemat saya, al-aslunya tetap nggak boleh. Al-aslunya tetap tidak boleh. Tapi kan kalau memang demi kemaslahatan ke depannya, nggak perlu harus seluruhnya dia ceritain, dan nggak usah harus dia yang cerita. Pokoknya mah, kamu nggak menyesal ya, dia pernah punya ini masa lalunya. Nggak usah sedetail, terlampau detail. Pernah begini, tapi dia punya kekurangan, punya aib di masa lalu yang saya nggak bisa cerita. Cuman kalau kamu mau menerima ya silahkan, kalau enggak ya kerasa galuh, kerasa tonggele. Nah, itu pun kalau memang dibutuhkan dan akan menjamin, misalkan orang ngerasa tertipu setelah menikah dengan dia, gini kamu teh begini. Nah, gitu. Nah, makanya kalau sekiranya diceritakan untuk kepentingan kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan ini berdua nih, itu dibolehkan. Orang misalkan, yang gak enak ceritanya, itu sebetulnya tuh saya tuh orang yang mandul, nggak akan punya, diponis kata dokter tuh nggak akan punya anak, karena rahimnya itu udah diangkat misal gitu kan. Lalu ada seorang laki-laki yang mencintainya, apakah boleh dia cerita?
Boleh kan? Kenapa? Kamu nggak menyesal. Saya tuh gini. Nah, itu juga kekurangan dirinya. Tapi untuk kemaslahatan ke depan. Atau dia pernah dulu punya kasus ini. Tapi saya insya Allah bertobat. Tapi kalau kamu, ya itu mah terserah. Kamu mau terima atau tidak. Tapi tadi, secara pokok menceritakan aib itu tidak boleh. Secara pokok dulu. Kecuali kalau memang untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang lain. Gitu. Seperti orang untuk memberikan contoh, saya misalkan dulu mantan pemakai narkoba, bukan sebentar-bentar cerita, tapi jadi ibroh, supaya orang itu ini sakitnya luar biasa, nggak hanya di sini, oh mana masa awak nyeri, yang namanya sukau itu, perasaan bukan sukau ya, bukan menggigil, sakau, sukau mau kayak pesawat terbang gitu, oh suka ya. Sakau itu luar biasa. Saya kan pernah cerita dengan orang yang pernah sakau ya. Dia 3 kali sakau, tapi yang ketiga kalinya dia tahan sampai akhirnya bertobat, alhamdulillah sehat. Jadi dia pernah ngalamin sakau 2 kali udah kayaknya mati tuh. Tapi ya akhirnya obatnya satu sakau tuh disuntik lagi. Dikasih lagi sembuh gitu. Yang dikasih lagi kan sakau itu karena dia meminta kan, kasih. Tapi yang ketiga ya Allah kajian maut tuh. Saya nggak mau kembali lagi ke itu. Nah, artinya dia cerita kan aib ini. Tetapi dia cerita buat pelajaran supaya orang lain tidak melakukan kejelekan maksiat yang sama. Nah, itu untuk ibroh kepada yang lain boleh gitu kalau cerita itu. Dulu sakau apa tuh? sakit karena cincau. Nih, Ustaz ada pertanyaan Ustaz dari teman-teman. Gede tulisannya. Oh iya. Coba Pin bacain Pin. Nah, dari oke. Nih ada nih. Pertanyaan dari Sofi Nur Suci. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf izin bertanya. Bagaimana hukumnya seseorang yang suka mencela orang lain padahal apa yang dibicarakan tidak terbukti kebenarannya? Terima kasih. Oke. Ada pertama ya. Surat An-Nur ayat 19 tadi. Oh, lo kan ditutup betul. Nah, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Pertama. Jadi orang-orang yang suka perbuatan keji orang itu menyebar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka itu adab yang pedih di dunia dan di akhirat. 2, kaitan dengan mencela. Kan di Quran dijelaskan wailul likulli humazatil humazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah menegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Sudah mencela ternyata apa? Tidak tahu. Nah, jadi ketika orang menjelek-jelekan orang lain, yang kamu tahu hanya itu. Contoh ya, dia itu ada satu kekurangan. Tapi kelebihan dia itu luar biasa. Kadang-kadang fokus kepada itu. Iya. Sekarang tuh kan bahasa orang Sunda mah silih porosotkeun tali kolor. Artinya apa tuh? Apa? Saling membuka aib. Hati-hati. Jadi mencela itu, lahir mencela itu karena menganggap dia lebih dari orang itu. Jadi kalau orang mencela tuh karena dia merasa lebih dari orang lain. Ini bullier ya yang bully gitu-gitu. Jadi dia merasa lebih dari orang. Padahal apa yang kamu tahu dari orang itu? Banyak yang kamu tidak tahu dari orang itu. Makanya termasuk mohon maaf ketika kita benci kepada seseorang, bencilah karena perbuatannya bukan karena orangnya. Karena bisa jadi jangan memvonis seseorang saat apa yang kamu lihat hari ini. Karena bisa jadi orang itu menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Wah, si itu ahli neraka. Emang neraka punya ya Allah, eta penampilannya make rok mini gitu. Panjang Itu paham mulus tapi diumbar kayak begitu. Udah nanti kelak nanti masuk ke dalam neraka, digoreng, tadi dibakar gitu. Satu saat 5 tahun dari situ ketemu lagi justru dia pakaiannya lebih tertutup daripada orang yang komen. Iya, itu. Jadi jangan dulu memvonis orang saat apa yang kita lihat hari ini. Ya Allah, eta tato sawak-awak nu kieu akan kena keraknya neraka itu karena Allah melaknat. Daripada begitu doakan supaya dia mendapatkan hidayah Allah. Kalau mampu juga kita ajak gitu. Ketika kita vonis memang neraka milik kita. Gitu kan? Nah, makanya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Lalu, Nabi juga ngingetin
seorang muslim sejati itu adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang bisa menjaga lidah dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Kan orang dicela tuh gini ya. Kan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang mengumpat, humazah, dan pencela, lumazah. Kalau mengumpat tuh menjelek-jelekan orang lain di belakang. Tapi mencela mah diharapkan. Wah, kamu dinosain terus babi ngepet misalkan ya. Wah, gitu kan. Itu di depannya langsung gitu kan. Itu yang tidak boleh. Bang, itu yang lebih sakit mana coba? Di depan langsung atau tiba-tiba nama kita jelek saja? Yang milih. Nama jelek. Oh gitu. Iya. Tapi nggak tahu pelakunya. Iya. Pelakunya Kevin misalkan. Biasa. Nah, kedua-duanya nggak enak. Hanya bedanya kalau humazah, katanya ada yang mengartikan begitu. Humazah itu sama dengan gibah. Menceritakan aib orang lain di belakang. Itu gibah. Gibah itu dari goib tanpa sepengetahuan dia. Kalau lumazah tahu banget dijelek-jelekan, dijejeleh di depan. Dijejeleh itu bahasa Indonesia apa ya? Dijelek-jelekan apa? Bully. Ya dihina, dicelak di hadapannya. Itu teh biasanya susah hilangnya tuh. Sampai ada cerita dulu. Seorang ibu menerima undangan, lalu dia jojoet. Jojoet bahasa Indonesianya apa? Disobek-sobek itu. Dibuang dia. Orang nanya, kenapa kamu dibuang itu? Kartu undangannya? Tahun 82, aku itu pernah ngontrak di rumah orang ini. Telat 2 hari nggak bayar kontrakan. Masya Allah. Salah adanya. Saya sampai dicela. Wah, sampai ada kata-kata nyelekit sekali. Itu saya nggak lupa. Saya sekarang alhamdulillah mobil Pajero. Motor udah X-Max. Rumah gede. Plus kolam renang. 1 kali 1 meter. Ini doang dong. Kolam rendam itu. Iya. Kolam rendam. Dia baru ngakuin saya. Kemana aja kemarin. Gitu. Saya males. Nah, artinya apa? Aib di masa lalu. Celaan dia masih nempel di sini. Bekas. Makanya hati-hati nih kepada para pencela gitu ketika kita menghina seseorang, mencela seseorang. Karena ibarat begini, ada dulu seorang guru ngajar santrinya. Pak Ustadz, pelajaran kita hari ini apa? Ini ambil paku, tempelin di situ tuh. Pakai palu ya. Tempelin di pohon. Tempelin. Besoknya nanya lagi, Ustadz, pelajaran kita hari apa? Ini paku, tempelin di sana juga. Tempelin deh. Besoknya nanya deh, Ustadz, pelajaran kita hari apa ini? Hari ini apa? Sama. Tancapin ini. Besoknya, Ustadz, ini lagi pelajarannya. Betul. Sabulan tah. Pinu tah. Berarti jumlahnya berapa? 30 paku. Nah, ini kan kurikulum baru. Pak Ustadz, pelajarannya sekarang apa? Nancepin deh itu. Saya udah jenuh, Pak Ustadz. Sebulan saya nancepin apa? Cuma nancepin paku. Oh, sekarang ada yang baru. Cabut hiji-hiji. Cabut pakai tangan, kuhuntu. Kutang atuh misalkannya. Pakai tang ya. Ya betul. Betul pakai tang, ku gegep atuh. Gegep. Bisa ada orang menafsirkan lain. Nah, cabut. Sekarang apa? Ya cabut lagi. Sabulan deui tah nyabutan. Wah. Jadi 2 bulan dah, kurikulum 2 bulan. Menancapkan paku, mencabuti paku. Nah, pelajaran berikutnya apa Pak Ustadz? Dicabut sudah, kemarin nancapin, sekarang dicabut. Saya tanya, menancapkan dengan mencabut berat mana? Berat mencabut. Tapi bisa dicabut. Bisa. Walaupun susah Pak ya, akhirnya bisa. Bersih tidak pohonnya dari paku? Nah, ada bekasnya. Begitulah ketika ucapan kamu mencela orang, menghina orang lain, mungkin orang itu maafkan. Tapi bekasnya akan tetap ada. Gitu. Peletak, celekit, wah gitu. Bus kadinya tak. Kevin tuh orangnya leah mana kata orang Sunda. Berbesar hati. Dika itu mas saya maafin. Tong sekali-kali deunya. Langsung Malik, aduh ya Allah, nah gitu kan, kesel kata Malik. Nah artinya hati-hati, makanya hati-hati gitu. Boleh jadi orang memaafkan kita, tapi bekasnya masih ada, kebayang-bayang wae. Makanya luar biasa, berat mana kita meminta maaf dan memaafkan. Memaafkan itu lebih berat daripada minta maaf.
Ustaz, ada lagi nih dari Septa. Wah, pasti lahirnya Desember. Oke. Assalamualaikum. April. Ya. Ketika dosa kita ditutupi oleh Allah, apakah taubatan nasuha masih harus dikerjakan? Kapan waktu yang tepat melakukan taubatan nasuha? Oke. Ketika dosa kita ditutupi oleh Allah, Allah tidak memperlihatkan. Itu bukan berarti langsung dihapus dosanya. Allah sayang pada kita. Karena satu saat ketika kita ditampakkan, malunya luar biasa kan. Misalkan. Nah, makanya taubatan nasuha itu ketika dia sudah berbuat dosa. Ini saya kasih gambaran dulu dalam satu hadis ya. Innal mu'mina, yaro dunubahu ka'anahu qa'idun tahta jabalin yakhofu an yuknya alaihi. Kalau tidak salah redaksinya begitulah. Seorang mukmin itu memandang dosa itu ibarat dia duduk di bawah sebuah gunung. Yang khawatir gunung itu menimpa dirinya. Kan nggak bayangkan satu saat, gunung itu ragrag. Berarti dia hati-hati kan? Iya. Takut sekali. Tapi wa innal fajiro, sedangkan orang fajir itu, orang durhaka itu memandang dosa itu ibarat dubab. Dubab itu kayak lalat yang terbang di hadapan hidungnya. Dia anggap enteng saja. Nah makanya ketika orang berbuat dosa, lalu sadar akan kesalahannya. Dan Allah nggak nampakkan dosanya itu di hadapan orang lain. Apa yang lakukan? Segeralah bertobat. Kan bertobat itu 3 minimal. 1, dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. 2, dia menghentikan dosanya itu. 3, dia berazam untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Nyesel banget. Kalau gini mah, aduh, saya pernah zina, lumayan lah pernah ngasaan gitu-gitu. Nah itu mah nggak ada penyesalan, misalkan. Nah, pilih kamu rek nyobaan, ngunah sebenarnya mengan saya harus tobat ayo nama. Nah itu nggak ada penyesalan. Makanya 1 menyesal dia melakukannya, kemudian dia berhenti langsung dari kejelekannya itu. 3, dia berazam menguatkan hatinya nggak akan pernah mengulanginya itu, mengulanginya kembali. Begitu. Tuh masih ada lagi nih, Vin. Dari Kang Rizal Sehat. Kita mau bertanya, bagaimana cara menjaga syahwat seorang suami ketika jauh dari istri karena terkendala jarak LDR? Wah, catatan pengantin baru. Wah, selamat berarti ya, baru nikah, Vin. Masya Allah. Bagaimana cara menjaga syahwat? Atau di bluetooth-kan? Kan ada video call ya. Menjaga syahwat. Maka sering komunikasi sama istri. Kalau dibawa si istrinya bawa tuh. Iya tuh. Makanya nih gini, dulu pernah saya sampaikan ya. Ini minimal gambaran buat kalian berdua ya. Ternyata sudah punya istri nggak bahagia. Contohnya beliau tadi cerita. Gitu. Karena gini, bahagia tuh 4. 1, punya istri wios gelis asal soleha. Aduh ya Allah, itu mah bukan wios lagi. 2, punya anak yang berbakti. 3, punya lingkungan, punya sahabat orang-orang yang soleh. 4, nah ini an yakun rizquhu fi baladi. Kalau dia ada rezeki itu di tempatnya sendiri. Nggak usah harus berpisah dengan keluarga. Karena ketika berpisah dengan keluarga itu gegarapakan loh. Tegang gitu. Syahwat memuncak, kerinduan memuncak, tapi tidak ada pelampiasan karena isinya tidak ada. Makanya solusinya 1 ya bagi teman yang tadi sering-seringlah video call sama istrinya. Nggak modal lah kuota. 2, syahwatnya itu untuk meredam syahwatnya, perbanyak kesibukan. 3, perbanyak saum. Ketika jauh dengan istri, saum. Itu deh. Karena kan ini walaupun dalilnya bagi pada jombloan ya, berjombloan nih. Rasul pernah menyampaikan ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ah, falyatajawad. Siapa yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Nah, tapi apabila dia tidak mampu, maka lakukan sambil duduk. Kalau tidak mampu, eta mah lain ya. Eta mah salah hadis. Hadisnya kaitan bab tidak mampu 4, 3. Kalau nggak mampu 3, 2. Jangan salah masuk hadis. Apabila tidak mampu, maka pabil lisanihi dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Jadi, maaf salah hadis ya. Wahai para pemuda, bila kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kalau tidak mampu, maka fa'alaihi bisyam. Ada ulang-ulang pakai hadis. Man ra'a minkum munkar, bila kamu melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tanganmu. Bila tidak bisa, dengan
lidahmu. Bila tidak bisa, maka dengan hatimu. Tadi kalau belum mampu menikah, maka dengan lisanmu. Kalau tidak, bahaya itu. Salah hadis. Lebih baik saum. Nah, lebih baik saum. Fa innahu lahu wija. Karena saum itu wijaun. Di sini bisa bukan jadi lemah syahwat ya, mengendalikan syahwatnya. Jadi solusinya sering-sering telepon, 2 banyakkan kesibukan, 3 tadi saum. Terus yang keempatnya banyak-banyak dengan yang lain ngobrol ke era kan syahwatnya nggak akan ada. Kamu jadi syahwatnya jadi laki, itu nauzubillah min dzalik ulah ya tamu. Jadi itulah 3 dulu lah. Sering teleponan, sering ketemu, video call, kemudian tadi hati-hati banyakkan kesibukan supaya tidak ini kalau jauh dengan istri, nggak kepikiran tuh, nggak perlu pikiran kayak istri mamanya. Kemudian, jadi nggak tahu. Kemudian tadi yang terakhir apa yang ketiga teh? Banyak saum. Gitu. Tapi yang paling pokok mah, yang poin keempat juga tambahkan istrinya bawa kan itu. Sudah. Arizal mah, Ustaz, kalaupun dia saum kan bisa buka. Oh gitu. Kan bisa tinggal pulang. Gitunya betul lah. Ya. Ini ada lagi Ustaz nih. Dari Tri Desta Martasari, berarti anak kedua. Ustaz, kalau calon suami menanyakan aib kita di masa lalu, apakah kita boleh bohong yang tadi? Yang tadi kan. Ya kalau aib apa gitu. Jadi kalau pokoknya mah secara hukum pokok tidak boleh orang menceritakan aib itu. Sekarang kepentingannya misalkan ada aib pernah apa gitunya, apalagi menyangkut sesuatu yang dosa besar. Hemat saya, mohon maaf sekali. Ketika kita cerita kepada dia, lalu kemudian dia mengurungkan pernikahannya, lalu dia cerita pada orang lain bagaimana? Amanah tidak, belum ada jaminan. Makanya dia cerita aja secara umum lah. Kalau kamu mau terima saja, saya punya kekurangan bla 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 bla, nggak usah diceritain itu. Saya bukan manusia sempurna, tapi saya sudah menutupi segala kejelekan saya di masa lalu. Kalau kamu tetap mau terima, syukur. Kalau tidak, pokoknya lu gue nggak apa-apa. Kalau kamu menerima aku dengan segala kekurangannya, insya Allah. Nah, dan itu saya udah masa lalu, saya nggak mau cerita. Nah itu nggak usah cerita. Kalau dia itu kemauan kita sendiri. Kalau kita memang nggak mau cerita nggak usah. Khawatir ketika kita cerita dia nggak jadi cerita kepada yang lain. Oh si Eta teh. Jangan. Nah itu jadi masalahnya itu. Apalagi calon. Ya apalagi calon. Udah mau kita cerita habis-habisan. Udah dia direkam deh. Itu luar biasa. Jadi buat teteh yang tadi ya cari calonnya yang bilang ya masa lalu kamu buat kamu. Iya gitu. Pokoknya mah kerasa galeh teu kerasa tonggeleh gitu. Ada. Vin terakhir nih Vin. Oke, ini terakhir. Ini terakhir. Oh, dua lagi. Ini sok. Ini dari Andita Dwicaya. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini anak ketiga. Anak ketiga ini berarti. Oh, gitu. Ya kan tadi Tri. Oh. Ini Dwi. Ini Dwi. Kacau ya. Bisa saya baca? Oh, boleh. Ustaz, orang tua saya sering membicarakan orang lain, tapi insya Allah di sholat 5 waktunya nggak pernah lewat. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apa amalan yang dapat? Apa amalan yang dapat bakal bilang? Ya Allah, tong diganggu mantak jadi nulisnya kacau dah. Aduh. Jadi diganggu aja sih. Maafin ya. Jadi apakah amalan itu akan hilang ketika menceritakan orang lain? Ketika membicarakan aib orang lain, bukan dimaksudkan tadi ya, bukan mencari fatwa, bukan mencari putusan hukum, bukan juga untuk melindungi orang lain kejahatan orang lain, atau bukan untuk pelajaran. Boleh menceritakan orang lain, tapi jangan kayak Dika, si Dika mah terbalik orang nanya. Pokoknya kamu jangan seperti dia, tapi ceritakan itu sama aja nggak boleh kan? Makanya nggak boleh menyebut nama. Jangan kayak seseorang dia yang pernah, jangan kayak seseorang tuh yang suka jadi MC-nya di SIP tuh yang rambutnya suka di BT, yang badannya ini. Jangan kayak dia, tapi tetap disebut juga ciri-cirinya. Itu nggak boleh. Jadi kalau Quran itu menceritakan aib orang-orang di masa lalu nggak disebut nama. Fir'aun, Abu Lahab juga bukan nama aslinya. Gitu. Nah makanya si bapak taruhlah dia punya satu dosa yang suka menceritakan aib orang lain. Dia sholat 5 waktu, apakah habis? Nah, habis atau tidaknya kumaha Allah ya kan. Tapi ada satu hadis di mana ketika seseorang wafat, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala saumnya,
membawa pahala hajinya barangkali itu. Tapi ketika di dunia dia qad satamahada, pernah mencela si anu, pernah menjelek-jelekan si anu. Nah, atau dia pernah menceritakan aib orang lain, maka Allah akan kurangi kebaikan-kebaikannya. Sesuai dengan biqadri madlamatihi, sesuai dengan kedoliman dia kepada orang itu. Jadi ketika orang gibah menceritakan orang lain, aib orang lain, maka Allah ambil kebaikan-kebaikannya. Makanya salah satu caranya adalah segera berhenti, bertobat, dan minta maaf kepada orang yang pernah dia ceritain. Dia ceritakan kejelekannya. Nah, itu sebetulnya itu beratnya dosa gibah. Jadi terakhir nih Pin. Sok, mau diganggu ya? Ini dari Mamu Kurnia. Ustaz, saya mau bertanya, maaf di luar tema Ustaz. Jadi gini, teman saya ada yang sering minta traktiran dengan dalih syukuran atas apa yang didapat oleh kita sama kita ini. Oke, gimana Ustaz hukumnya? Gimana juga sama orang yang ikut menikmati traktiran dari hasil minta gitu ya Ustaz? Soalnya ada teman juga yang agak keberatan sama sikap dia yang gitu. Oh, yang suka minta traktir. Namun dapat traktir atau gajian atau traktir. Nah, ada juga gajian. Iya, juga. Saya mah simpel, kalau punya mah traktir weh. Ya kalau punya uang mah traktir jadi amal soleh buat kita kan. Cuman bagi dia itu kejelekan. Kenapa? Karena orang Islam tuh mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan sejelek-jeleknya orang tuh yang suka minta traktir. Kalau mintanya gini gimana? Ya terserah. Jadi mintanya gak gini. Jadi orang Nabi ngajarin kita jangan jadi orang yang meminta-minta. Rasul, mohon maaf ya, Rasul pernah tali kekangnya jatuh. Rasul nggak pernah, tolong dong ambilin dong, ambilin dong. Rasul beliau turun ambil sendiri. Apalagi imam itu hanya tenaga ya. Dan Rasul itu nggak pernah meminta-minta kepada orang lain. Makanya ini dua sisi. Bagi dia itu adalah sesuatu hal yang jelek. Mas, jeleknya orang tuh yang suka meminta-minta pada orang lain. Bagi sering kan, ini meminta-minta. Tapi kalau kita ada amal soleh, kasih aja. Ayolah traktir, yuk traktir bakso 2-an, tengmen. Tengmen. Kamu boleh ambil airnya, saya ambil. Gitu. Ya kalau ada mah kasih aja, nggak apa-apa. Kalau ada mah, toh dia teman kita sendiri. Kecuali hurui lah. Tapi kalau ini kelihatannya bukan hurui, serius dia mah. Sampai curhat. Sampai curhat berarti. Iya. Ya kalau ada mah kasih. Tapi bagi orang itu hal yang menghinakan. Kalau orang suka hidupnya meminta-minta, walaupun minta traktiran. Langsung merendahkan dirinya sendiri ya Ustaz. Betul. Maka kan sok cingah itu lebih jelek. Cingah. Oh iya benar. Cingah. Karena kita dilatih oleh Rasul itu al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Dengan sering di bawah tuh dia menghinakan dirinya sendiri. Begitu. Insyaallah Bin. Beres ya? Banyak banget nih hari ini. Oh itu tolong dibacakan. Ada beberapa hal yang memang kita itu berarti salah tanggap kemarin-kemarin. Aku mungkinnya bukan kita ya. Teman-teman mungkin lebih soleh, lebih tahu gitu ya. Tapi insyaallah hari ini, malam ini kita mendapatkan banyak banget asupan. Betul, jadi kita juga belajar tentang ilmu tentang aib juga kan. Karena ini kan sering banget disalahgunakan kan cara. Jadi dengan alasan, ya kan itu keliru lah kemarin kita keliru, mindset kita keliru. Ustaz ada closing statement ya Ustaz dari apa yang sudah kita obrolin malam hari ini. Jadi ya yang paling pokok, closing statement saya yang terbaik itu ya saya ambil dari satu hadis saja, quote-nya itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang sejati itu orang yang bisa menjaga lidah dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Dan tadi bahasa saya nggak usah mencari-cari aib orang lain. Kenapa? Karena itu urusannya urusan Allah. Biarlah Allah yang membukanya. Kenapa? Yaumatublas saroir. Akan datang satu hari di mana Allah akan membukakan segala rahasia yang kita tutup. Termasuk rahasia Anda, rahasia Dika, rahasia nggak usah kita yang membuka. Allah yang nanti yang akan membukakan. Kita jangan menghakimi orang karena sehebat-hebatnya kita mengetahui kekurangan orang lain itu belum seluruhnya. Mesti banyak mungkin yang contoh ya, ketika kalau Dika tahu kekurangan saya, itu belum 100% tahu seluruhnya. Itu baru sekian persen saja. Karena yang paling maha tahu itu Allah. Makanya ada yaumatublas sarair, ada satu hari kelak Allah akan bukakan seluruh rahasia-rahasia itu. Itu barangkali.
Aku tidak sebaik apa yang kau pikirkan, tapi tidak juga seburuk yang terlintas. Itu closing statement bagus. Coba dari Kang. Jangan. Idem aja. Masya Allah. Berarti closing statement itu aja baca. Coba. Ini untuk teman-teman semuanya, mungkin yang tadi sering minta traktiran, ini cocok banget. Soalnya di Supermarket itu lagi ada diskon. Bagus ya bridging-nya ya. Betul banget. Jadi benar. Ada diskon 50%. Jadi bisa langsung masuk ke Tokopedia Salam atau juga bisa datang langsung ke store di Jalan Pasang nomor 9 di belakang Alatir. Nah, ini buat teman-teman yang mau kepoin dulu katalognya, itu di follow dulu aja di shift.merch. Nanti teman-teman pilih dulu nih yang udah sesuai, terus nanti pilih dari mana nih yang mau dikirim ke Kevin, nah, yang mau dibeli nanti bisa di Tokopedia Salam, ada juga di e-commerce lainnya gitu. Benar, tinggal dicek aja tuh, atau nggak juga bisa datang langsung ke offline store juga di dekat Masjid Al-Hafiz Bandung. Nah, tapi ingat buat teman-teman yang mau datang ke offline store tetap patuhi protokol kesehatan. Masya Allah, kayak misalnya cuci tangan, pakai masker, pakai APD juga. Aduh, jangan. Kalau punya, iya, pakai. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu kan bisa helm. Benar, SNI. Terima kasih buat teman-teman udah join di shiftmedia.id. Tadi mohon maaf ada sedikit kesalahan, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki. Nah, buat teman-teman yang nggak hadir di live pun, insya Allah nanti akan diupload juga sama teman-teman Pemuda Hijrah. Selalu tahun depan ya? Oh iya. Iya tahun depan ya uploadnya. Tahun depan. Nggak lama, biasanya 2 minggu. Ya kan 2020 itu tahun depan. Iya benar. Tahun depan. Tahun depan. Benar-benar. Nggak kerasa ya? Betah ku corona sampai setahun ya? Udah ulang tahun, bisa corona kemarin. Oh iya, COVID-19, COVID-20. Buat teman-teman terima kasih. Jangan lupa juga di follow akun-akun Instagramnya Pemuda Hijrah. Ada shiftmedia.id, ada shift merch juga nih, shift.merch, ada juga shiftcare, ada juga Lazis, dan jangan lupa juga ada pesantren juga. Pesan underscore tren, nanti teman-teman bisa banget kepoin di situ, ada program-program dari teman-teman Pemuda Hijrah. Betul banget. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang mungkin sudah hadir, meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, meluangkan tenaga dan waktu luangnya itu, terima kasih banyak. Dan juga pada seluruh panitia, terima kasih banyak yang sudah tim keganan, tim jagoan, tim hore. Nah, yang sudah membantu acara ini terlaksana. Masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga menjadi ladang pahala. Amin. Dan kuota teman-teman juga kan tergunakan dengan baik. Betul banget. Akhir kata di KRF pamit. Kevin Febrian Kamit. Dan saya Imam Nuryanto juga ikut pamit. Insya Allah. Kita bertemu insya Allah di lain waktu selanjutnya. Insya Allah untuk teman-teman tetap kepoin aja di Shift Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.